Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Junaidi dari jurusan Sosiologi semester 4 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya dari tugas mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang konsep-konsep pokok dalam ekologi manusia. Sebelum pada konsep-konsep, ada 4 asumsi pokok dalam ekologi manusia, yaitu pertama, adanya interaksi antara organisme organik dan non-organik dengan lingkungannya. Kedua, ekosistem manusia bersifat terbuka. Ketiga, keseimbangan dan berkelanjutan kedua sisi ekosistem. Keempat, manusia mempunyai mekanisme yang memungkinkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Ada beberapa konsep-konsep pokok ekologi manusia, yaitu 1. Ekosistem, yaitu hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk keperluan studi ekologi manusia, ekosistem dibagi berdasarkan unsur yang membentuknya, yakni energi, materi, dan arus informasi. Yang kedua, arus energi dalam ekosistem manusia. Makanan yang kita makan mengalami proses pembakaran dalam tubuh melalui suatu reaksi kimia, yakni mengubah energi matahari yang tersimpan menjadi energi lain yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, materi dan ekosistem beralih tanpa batas. Siklus materi dapat pula diilustrasikan dengan bagaimana tumbuhan menggunakan unsur-unsur kimiawi tanah dan bagaimana manusia memasuki proses tersebut dengan bantuan energi. Tumbuhan sebagai produsen merupakan kunci utama dalam proses pertukaran siklus materi. Manusia membantu mengontrol siklus materi tersebut. Yang keempat, arus informasi dalam ekosistem manusia. Aliran informasi dalam ekosistem dilihat sebagai suatu timbal balik terorganisasi yang menatap perilaku organisme terhadap lingkungan dan kondisi sosialnya, atau sesuatu yang muncul melalui peralihan dan memengaruhi masa depan. Yang kelima, adaptasi, yaitu proses penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya itu sendiri. Adaptasi pada manusia terhadap lingkungannya tidak saja dipengaruhi oleh faktor biogeofisik, tetapi juga faktor sosial budaya, perbedaan persepsi, tradisi, organisasi sosial, dan lainnya akan menghasilkan strategi adaptasi serta aplikasi dari strategi adaptasi yang berbeda. Yang keenam, evolusi adalah perubahan sifat yang berlangsung secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, habitat dan relung ekologis. Habitat diartikan sebagai tempat hidup spesies tertentu atau suatu tempat di muka bumi yang dihuni spesies tertentu dan memenuhi kebutuhan hidup khas. Sedangkan relung adalah bagaimana suatu organisme apakah cocok dengan ekosistemnya itu sendiri. Yang terakhir, daya dukung lingkungan. Dalam daya dukung lingkungan, ekosistem, manusia, semua aspek kondisi lingkungan dan budaya sangat dinamis. Oleh karena itu, batasan dari batas minimum seringkali berubah, berbeda dengan organisasi lain. Melalui kebudayaan manusia bisa sangat inovatif dalam mencari solusi untuk menghindari atau melampaui batas minimum. Dalam beberapa hal, manusia dapat merekayasa lingkungan dan mengontrol kemampuan daya dukungnya.